Kok nggak ada dengar suara apa-apa? Apa saya nggak dengar suara ini? Ali coba ngomong, Li. Tes tes satu dua satu dua. Oh iya ada. Aman ya? Artinya memang nggak ada yang ngomong ini. Ayo silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Salam, Halan. Oke. Ya, Ustaz. Izin tanya, Ustaz. Oke, Eh, sekarang udah sampai pertemuan berapa? pertemuan. Ana baru sampai pertemuan 8, yang 9 belum. Oke. Ana mau Mana? tanya tentang tentang tahapan tasdik itu kan pertama tasawur maudu, mahmul, nisbah, baru buku nisbah, Ustaz. Ya. Nah, tasawur di sini itu sebagai maksimnya tasdik, bukan, Ustaz. Jadi idrakul mutlak itu, Ustaz, bukan kisam. Ya, maksudnya tasdik. Nama lain Bukan daripada itu, mutlak Ustaz. ijab. Nah, Itu konfirmasi aja, karena Ustaz. kalau misalnya kosimnya tasdik ya tasawur tabayun dengan tasdik. Tasawur nakid dengan tasdik. Pertanyaan kedua, Ustaz, tentang insting atau intuisi itu masuk ke ilmu dulu, Ustaz. Eh, nggak bisa langsung dikatakan doruri karena itu pengetahuan yang sebenarnya nanti masuk ke dalam wujdan itu ya. Idroknya itu bukan idrok mahsus, melainkan idrok sesuatu dalam diri yang dimana tolak ukurnya beda-beda. Ada orang yang memiliki intuisi yang kuat atau memiliki insting yang kuat, atau ada beberapa hayawan selain insan yang memiliki insting yang kuat, itu tolak ukurnya beda-beda sehingga akhirnya nggak bisa langsung dikatakan doruri. Makanya nanti di akhir pembahasan terakhir dalam mantik itu ada pembahasan al-qiyas bi'tibaril madah yang biasa kita kenal dengan nama sima'atul khams. Ada 5. Nah, itu yang paling pertama namanya burhan. Burhan terdiri daripada yakiniyat. Nah, yakiniyat itu nama lainnya adalah dururiyat gitu. Jadi ada yang mengatakan yakiniyat, ada yang mengatakan dururiyat. Nah, di situ nanti ada mahsusat namanya, mahsusat atau musyahadat. Tapi para ulama nanti mengatakan mahsus itu sesuatu yang didapat dari hawas. Hawas itu ada zahir, ada batin. Nah, yang didapat dari hawas, yang mutafak kedoruriyahannya, itu adalah yang didapat dari hawas zahir. Karena tolak ukurnya jelas. Sedangkan yang didapat dari hawas batin, seperti seorang merasa senang, merasa marah, merasa takut, merasa gelisah, dan intinya hal-hal yang diindra, tapi indranya bukan indra luar, bukan indra zahir, melainkan indra batin. Nah itu nanti ke titikan dia dianggap sebagai doruri itu mukhtalaf, karena nanti ada yang ulama mengatakan nggak bisa hawas batin itu dikatakan sebagai doruri. Nah, salah satu perindra hawas batin ya insting kita itu. Insting kita merasa ada bahaya, merasa ada, dan seterusnya. Ada lagi, Ustaz. Ya, Lan, Eh, silakan. tentang makna dalalah itu terkait dengan iroda mustadil nggak, Ustaz? Apa Enggak, mafhumnya mustadil? dalalah, dalalah itu nggak ada urusan sama iroda. Makanya bedain antara dalalah sama istimal. Jadi di situ kan saya menjelaskan juga istimal itu itlaqul lafzi wa urida bi al ma'na itu istimal. Kalau misalnya istimal maka makna yang dimaksud itu kembali kepada irodahnya mutakallim atau irodahnya mustamil. Sedangkan dalalah dalam mantik dalalah yang terpilih dalalah dalalah wad'iyah lafziyah dan itu wada yang dimaksud adalah wada lughah sehingga akhirnya dalalah yang dipilih dalam mantik adalah dalalah hakikat. Sehingga akhirnya kalau urusannya dalalah itu nggak ada urusan sama irodahnya mustadil.
Nah, apapun lafadz yang tercetuskan dari mustabil, maka dia akan menjadi dal kepada madlul yang madlulnya itu madlul hakiki. Itu. Jadi pembahasan dalalah sama pembahasan isti'mal itu dua hal yang berbeda. Kalau isti'mal baru ada urusan sama iroda. Kalau misalnya dalalah lah. Nah, kayak dalalah saat diartikan itu apa? Kaunu syai' fi halatin yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bi syai'in akhar. Jadi selama orang tahu wada' daripada dalnya, maka auto tahu madlulnya. Nah, maka yang dimaksud itu adalah madlul yang hakiki. Dan itu di sepanjang waktu. Di sepanjang waktu itu maksudnya yang orang akan mengetahui madlul itu di sepanjang waktu. Sedangkan kalau misalnya kita mengartikan madlulnya bukan madlul hakiki atau madlul majazi, orang akan mengetahui itu di waktu tertentu. Di waktu di saat ada korina, di waktu di saat ada alaqah, dan seterusnya. Nah, sedangkan dalalah mantik itu nggak urusan sama itu. Terakhir Ustaz, Pertemuan ke-8 terakhir kemarin sampai mana? tentang wadah Ustaz. Wadah Ya, dengan tentang wadah. Oke, lanjut. Gimana? Terakhir Ustaz tentang konsep si presentasi dalam ilmu itu tepat nggak Ustaz? Karena kan kalau misalkan waham itu ada 1% sampai 49%. Itu kan jadi kan saya sama marju gitu. Saya kan mentanbih itu. Ada nanti kalian bisa ngebaca kitab itu wabil khusus kitab mu'asirah itu. Makanya kitab mu'asirah itu kitab yang memang benar memudahkan pemahaman tetapi butuh banyak tanbih. Beda sama kitab-kitab turos. Kitab-kitab turos itu adalah kitab-kitab yang secara keilmiahan itu kokoh. Jadi akhirnya nggak membuat orang memahami sesuatu yang lari daripada intinya, enggak. Itu yang membedakan itu. Guru-guru saya dulu sering mentanbih itu. Makanya akhirnya kenapa turos itu tetap dipakai kitabnya sampai detik ini. Padahal kitab-kitab mu'asirah masih segitu banyak. Karena itu tadi. Karena turos itu adalah kitab atau karangan para ulama yang kekokohan ilmiahnya itu udah teruji, udah terbukti. Nggak lari daripada esensi makna. Nah, sedangkan mu'asirah itu sering ada seperti itu. Nah, salah satunya di saat memahamkan tentang idrok. Itu nanti waktu dikatakan idrok ada ghairu jazim. Ghairu jazim itu bahkan mengidrok dua hal. Kalau itu dipresentasikan, maka nggak seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk memahamkan pendekatan litakrib bahasanya, nah litakrib itu maka nggak mesti harus benar banget 100%. Yang penting kita paham konsep dari pembahasan ini tuh gini, gitu misalnya. Itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kita memahami, oh berarti waham itu pengetahuan 1 sampai 49%, syak itu 50%, dan itu 51 sampai 99%. Kalau 100% itu berarti namanya jazim. Nah, kalau memahami itu seperti itu maka salah. Karena inti daripada itu berarti waktu dikatakan ghairu jazim, kita mengetahui sesuatu beserta masih mengetahui nakidnya. Jadi kita mengiyakan sesuatu beserta masih mengiyakan nakidnya, gitu tuh. Mengiyakan sesuatu masih mengiyakan nakidnya. Misal kita dikatakan sama seseorang yang mengatakan di Jakarta banjir, dia mengkabarkan itu. Berarti kan kita mengetahui di Jakarta banjir, gitu. Cuman gara-gara itu dikatakan sama seseorang yang mungkin dia pernah ada riwayat tertentu dalam keabsahan kalam, akhirnya kita masih mengiyakan juga, bisa jadi kalamnya salah. Nah, kalau misalnya kita masih mengiyakan bisa jadi kalamnya salah, berarti kita masih mengiyakan nakik dari pernyataan itu, yaitu di Jakarta tidak banjir. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mengiyakan di Jakarta banjir dan masih mengiyakan nakiknya, maka itu namanya idrok ghairu jazim. Nggak sabit berarti idrok kita. Nah, baru nanti mana yang jadi dhon, mana yang jadi waham. Bukan perihal isbat sama nafi. Yang jadi dhon, yang jadi wahab itu adalah mana yang lebih mendominasi. Kalau tadi dari pernyataan itu kita lebih mendominasi untuk mengiyakan di Jakarta banjir daripada untuk mengiyakan di Jakarta tidak banjir, maka pengetahuan memahami di Jakarta banjir itu namanya dhon. Yang tidak lebih mendominasi itu namanya waham. Kalau justru
gara-gara yang sampaikan kepada kita itu sering bohong, sehingga akhirnya pernyataan dia justru membuat kita mengiyakan sebaliknya, lebih mendominasi mengiyakan sebaliknya. Jadi orang yang sering bohong terus tiba-tiba ngomong kepada kita, di Jakarta banjir. Nah, justru gara-gara dia ada riwayat itu, kita justru lebih mendominasi mengiyakan sebaliknya. Nah, berarti jadi mengiyakan Jakarta tidak banjir, malah jadi zon jadinya. Justru mengiyakan kalam yang dia sampaikan malah jadi waham. Jadi itu yang saya tanpi, zon waham itu bukan perihal isbat nafi, tapi perihal pengetahuan yang ada dalam diri kita, mana yang lebih mendominasi. Kalau misalnya ada pengetahuan yang lebih mendominasi, maka pasti ada pengetahuan yang tidak lebih mendominasi. Karena itu konsekuensi dari yang lebih mendominasi. Tapi kalau misalnya ditanyakan, mana kira-kira antara dua yang lebih mendominasi? Nggak ada sih. Nah, kalau misalnya nggak ada yang lebih mendominasi, berarti sara. Itu berarti dua-duanya namanya syak. Mengiyakan atau mentidakkannya itu syak jadinya. Jadi bukan perihal presentasi, itu saya tanbih berkali-kali itu. Di mana saya menyampaikan penjelasan itu selalu saya tanbih. Ini jangan kalian pahami presentasi. Bukan. Bukan presentasi. Oke. Cukup Ustaz, kurang. Ya, nanti kalau masih ada yang kurang jelas, nggak apa, tanyain aja. Mumpung masih banyak waktu kita ya. Ahlan Maula Kafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Yunus ini pakai akun teman Ana. Mau tanya contoh dari dalalah yang goir lafziyah, yang akliyah, tapi goir lafaz itu contohnya seperti apa, Ustaz? Bukannya di daerah ada saya kasih contoh semuanya ya? Di daerah apa saya kasih contoh? Setahu Ana yang terakhir itu yang dalalah goir lafziyah, akliyah, goir lafzi itu belum tersebut contohnya, Ustaz. Contohnya asar, ya dulu alal muasir. Antum tinggal di mana? Ana di Gamalia, Ustaz. Oh, masih sihir. Oke, misal antum Gamalia pergi ke daerah Khodrowi. Ini bagi yang bukan masih sihir, yaitu nama daerah ya, Mesir. Nah, misal antum pergi ke daerah Khodrowi, terus tiba-tiba lihat di depan Khodrowi ada tugu yang sebelumnya antum nggak pernah lihat. Tiba-tiba ada tugu gitu, udah kayak alun-alun lah gitu, tugu Khodrowi gitu misalnya. Yang kebayang pertama kali di dalam akal kita pasti, wah kemarin nggak ada, sekarang ada. Maka akal kita langsung mengatakan, berarti ada yang buat ini. Itu berarti yang terbayang di akal kita pertama kali. Atau kita nanti bertanya, siapa yang buat? Atau kapan dibuat? Intinya akal kita selalu mendorong kepada muasirnya. Nah itu termasuk dalalah ghairul lafziyah akliyah. Kan bukan lafaz itu kan bentuk sesuatu. Bentuk sesuatu, tapi akal kita langsung mengarah kepada muasir. Atau mujid, gak usah bikin muasir lah, mujid. Sesuatu yang ada, akal kita pasti langsung mengarah, ada yang adain ini. Atau kapan diadakan, atau siapa yang mengadakan, atau berapa lama dia diadakan. Nah intinya, akal kita itu langsung mengarah kepada pengadanya. Bolehkah kita setiap lafaz itu saut, Ustaz? Apa? Berarti boleh disebut setiap lafaz itu saut, Ustaz? Setiap lafaz itu memang saut. Sautnya pun harus saut yang mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Saut yang keluar dari getaran di tenggorokan kita itu nanti dikatakan dengan lafaz. Adapun saut-saut yang selain itu enggak dikatakan lafaz. Kita geser meja, keluar suara kan? Kita ketok pintu, keluar suara. Tapi kan suara itu bukan getaran dari tenggorokan kita, bukan getaran dari makhorijnya kita. Maka itu enggak dikatakan sebagai lafaz. Itu dikatakan sebagai suara, tapi tidak dikatakan sebagai lafaz. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Ya, Afan. Boleh diturunkan. Oke, selanjutnya yang Hanifah ini ya. Iya benar. Ahlan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanifah.
izin mau bertanya beberapa hal terkait yang pekan ini sama pekan lalu juga, soalnya baru keluar pertanyaan beberapa. Yang pertama, Ya, nggak apa-apa, ada Ahlan. ya, kemarin dijelasin tentang ada dua bab besar dalam Islam, tasawuf sama tasdik, yang mana keduanya bukan tasawuf dan tasdik Bentar, yang bentar. ada Bentar. Dua bab besar dalam Islam. sulam. Oh, dalam sulam. Ya. Saya dengar Islam. Ya, dalam sulam. Oke. Dalam mantik secara umum. Dalam Ya. mantik secara umum. Baik, secara umum di dalam mantik ada dua bab besar, yaitu tasawur sama tasdik. Dikatakan kemarin keduanya itu bukan tasawur dan tasdik yang merupakan pembagi idrok mutlak. Gitu kan kemarin. Yang terus Ustadz juga udah jelasin kenapa dinamakan demikian. Cuman yang saya bilang di sini, berarti dua bab itu hanya sekedar bab tertentu namanya sama, tapi bukan dia-dia gitu. Bukan. Tasawurat yang ada di bab tasdik, yang ada di kitab-kitab mantik itu tasawur nama bab itu. Maksudnya itu kan bab. Sedangkan tasawur yang merupakan ismun daripada ilm itu ilm, idrok. Beda, itu sangat beda dong. Kalau bab berarti ada subbabnya, ada masailnya. Jadi misalnya kita katakan komponen terkecil dalam ilmu itu namanya masail. Masail jamak daripada masalah. Masalah itu adalah mayus'al. Masail itu adalah qadiyah, hamliyah, notoriyah, kuliah. Seperti itu. Nah, berarti masail itu qadiyah. Itu komponen terkecil. Kumpulan daripada masail nanti dinamakan dengan fasal. Nah, itu udah dalam ilmu. Fan ilmu bermakna fan ya. Kumpulan masail itu nanti namanya fasal. Kumpulan fasal namanya bab. Kumpulan bab namanya kitab. Kumpulan kitab namanya fan ilmu itu sendiri. Nah, maka beda banget dong antara idrok yang berbentuk tasawur dengan bab tasawur. Misalnya gini, di dalam fikih ada bab namanya bab besar namanya bab ibadat, bab jinayat, bab muamalah, misalnya bab munakahat. Nah, kita akan beda dong antara idrok tasawur dengan bab jinayat gitu. Bab jinayat berarti kan bab yang ada di ilmu fikih. Nah, begitu juga kejadiannya dengan bab tasawurat yang ada di ilmu mantik. Maka beda antara ilmu yang berbentuk tasawur dengan bab tasawurat yang dimantik. Beda antara ilmu yang berbentuk tasdik dengan bab tasdikot yang ada di mantik. Karena bab tasdikot yang ada di mantik itu bab di suatu ilmu. Tamam. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Tasdik itu letaknya di akal. Adapun yang peran untuk mengisbat atau menafikan hati. Kalau misalnya perasaan itu bukannya di hati juga ya, Ustaz? Ya, tapi perasaan itu yang tidak bersumber dari akal. Yang bersumber dari rasa. Ya, kalau misalnya kita katakan akal itu yang menghukumi hati, kalau kita katakan akal itu yang menghukumi, sedang hati itu yang membenarkan atau menyalahkan. Benar, Ustaz, kalau dinyatakan seperti itu? Sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya kalau misalnya dalam mantik, akal dan hati itu dimaknakan satu. Tapi kenapa selalu dikatakan akal dan hati? Karena yang membuat akal itu jernih itu tergantung kepada keadaan hati. Makanya akhirnya di beberapa keadaan akal dan hati itu dipisah, di beberapa keadaan itu disatukan. Jadi misalnya, padahal secara akal kita misal ada beberapa kasus atau beberapa keadaan, secara akal kita menyadari nggak mesti gitu. Tapi gara-gara hatinya kacau, makanya akhirnya kesimpulan yang disampaikan akal juga kacau. Jadi akhirnya apa yang disampaikan akal itu sangat tergantung dengan bagaimana keadaan hati. Itu yang membuat akal dan hati itu sangat sinkron. Yang tadi perasaan gimana, Sat? Mohon maaf, tadi saya potong. Yang perasaan juga seperti itu. Jadi perasaan itu sebenarnya tidak mendominasi akal. Memang rasa. Kayak yang di pertemuan kemarin saya kasih gambaran atau saya kasih kasus.
Saya kasih contoh. Saya kita jalan, terus ada rombongan orang di pinggir jalan. Pas kita lewat dekat itu, tiba-tiba tertawa mereka semua. Nah, itu padahal akal kita masih menuntun bahwasanya banyak banget kemungkinan tuh di sana. Bisa jadi ketawa karena topik mereka lagi lucu, bisa jadi ketawa karena mereka lihat hal yang lucu, bisa jadinya banyak banget. Walaupun salah satu bisa jadinya adalah bisa jadi ketawa karena ngetawain kita. Tapi itu kan salah satu bisa jadi. Cuman kalau misalnya rasanya mendominasi, rasa itu menuntun untuk kita mengatakan itu pasti ngetawain kita. Itu namanya rasa. Kenapa? Karena akal secara sadar mengatakan kemungkinan masih banyak. Akal sadar banget itu, kemungkinan masih banyak. Cuman gara-gara dituntun sama rasa, akhirnya mengatakan itu pasti ngetawain kita. Itu namanya kesimpulan rasa, bukan akal. Karena akal nggak nyimpulin apa-apa di situ jatuhnya. Tasdik bil qalb yang ada di itu berarti bukan perasaan ya Ustaz berarti. Bukan. Makanya waktu dikatakan at-tasdiqu bil qalbi itu waktu dikatakan bil qalbi itu sama dengan bil akli. Karena di situ memang sedang menyatukan antara akal dan hati. Hati itu dikatakan akal nanti. Bukan pakai rasa, malah nggak boleh. Kita dalam keimanan tuh nggak boleh mentasdik pakai rasa tuh nggak boleh. Semua tasdik itu harus bersumber daripada kesimpulan akal. Jadi misalnya ditanyakan, kenapa kamu Islam? Nggak tahu karena kayaknya nyaman aja saya dengan agama ini. Itu nggak dibenarkan seperti itu. Dalam agama kita nggak dibenarkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya tentang kemarin sempat dijelasin tentang nisbah. Bahwasanya proses mencari nisbah dinamakan nisbah. Kemudian itlaq nisbah itu bisa keterkaitannya atau bisa juga menisbahkan nisbah atau mencari nisbah. Jadi bedanya apa Ustadz antara satu dengan yang lainnya nisbah itu? Antara gimana maksudnya tadi? Kemarin aku bilang proses. Iya. Jadi mengkira-kirakan ada nisbah atau tidak ada nisbah itu nanti juga dikatakan menisbahkan. Tapi belum nisbah. Jadi misalnya gini, saat kita itu mengkira-kirakan, saat dikatakan misal HP ini mahal misalnya, ada pernyataan gitu, itu kan berarti mengisbat pengetahuan kita akan mahal kepada pengetahuan kita akan HP, gitu kan? Itu tasdik kan? Yaitu isbat mudrok tasawur kepada mudrok tasawur yang satu, itu tasdik. Tapi sebelum kita isbat, kita masih mengkira-kirakan, kira-kira ada nisbah nggak antara HP dan mahal, kayak itu misalnya. Nah, memperkira-kirakan kegiatan memperkira-kirakan itu tadi, itu nanti bahasanya juga menisbahkan. Gitu. Jadi memperkira-kirakan ada nisbah atau tidak ada nisbah, itu terkadang menggunakan bahasa menisbahkan. Padahal belum terjadi nisbah, gitu. Baru misalnya saat dikatakan, oh ada nisbah. Ya gimana? Iya Ustaz. Saya paham yang itu Ustaz. Mau nanya ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Tentang takodum. Kalau takodum di zaman ini apa tidak masuk ke dalam takodum di tobe? Karena saya begini. Kemarin tuh contoh takodum di tobe itu takodumul juz alal kul. Bukannya juz itu zamannya harus ada dulu baru kul. Saya mau pengen tahu Ustaz jawabannya gimana. Ya, gini. Di takodum di zaman, di rutbah bi syaraf, itu saya memberikan contoh yang sama kan? Iya, orang tua. Nah, ya udah, itu berarti udah jadi jawaban. Maksudnya bukan berarti di saat antum memahami, ini kan bukannya di zaman, ya. Berarti dia sah untuk menjadi contoh takodum di zaman, tapi dari pendekatan itu. Dari pendekatan bahwasanya al-juz itu ada duluan pasti daripada al-kul. Nah, kalau misalnya pendekatan takodumnya itu gara-gara mana yang zamannya duluan daripada yang lain, maka takodum di zaman.
Tapi kalau gara-gara yang membuat adanya itu gara-gara yang lain, maka takodum bitobak. Maksudnya al-kul itu akan terrealisasi setelah adanya al-juz. Nah, itu kan berarti bahasanya itu yang membuat ada, yang membuat terrealisasi, yang membuat wujud al-kul itu adalah gara-gara ada al-juznya. Nah, dari sisi itu maka takodum bitobak. Karena nggak Ustadz, semua kalau takodum angka di zaman itu takodum bitoba, nggak semua takodum bitoba itu takodum di zaman, nggak semua kayak gitu. ya. Kalau angka 1 kita katakan takodumnya bitobo nggak bisa ya Ustadz berarti. Angka 1 daripada angka 2. Tentang adat nanti ada pembahasan lain, sejauh ini bisa kita katakan bisa. Tapi bukan angka satunya ya, melainkan yang satu gitu maksudnya. Maksudnya 2 itu adalah setelah adanya yang satu dan yang satu gitu. Jadi bukan angka 1. Oh, 3 itu ada berarti setelah kalau adanya yang satu, yang satu, yang satu sampai 3 kali. hmm, Jadi kalau ada holik namanya tentang adat. Ustadz, lanjut Ustadz. Ya, masa di dalam adat itu ada pembahasan tersendiri dalam adat. Ya tadi kenapa yang holik? Kalau takodum holik alal makhluk berarti secara toba ya Ustadz. Secara toba itu jelas banget secara toba. Secara toba banyak tuh. Secara toba, secara zaman, secara syaraf, secara rutbah. Tapi yang penting nggak secara ilah. Ya. Tentang ini Ustadz, mau nanya tentang mantik, tapi sebenarnya memang di pelajaran itu Ustadz kan langsung masuk ke dalam pembahasan mantik, tidak membicarakan mantik secara luas di awal. Cuman saya mau nanya, mantik itu kan dikatakan tidak butuh dengan ilmu apapun dalam referensi, dikatakan gitu. Nah, yang dimaksud tidak butuh ilmu secara referensi itu fan ilmu atau ilmu mutlakon? Pan ilmu dong. Ilmu Oh, mutlak kan ya, ilmu mutlak kan ya kita tahu makna apapun itu nggak gitu juga, berarti nggak butuh apa-apa. Maksudnya fan ilmu. Mantik secara fan ilmu gitu kan, mantik secara fan ilmu. Jadi maksudnya mantik secara fan ilmu itu kan yang mengkodifikasikan Aristoteles. Tapi bukan berarti sebelum Aristo mantik nggak ada, tetapi belum menjadi ilmu tersendiri, belum dikodifikasikan, belum memiliki maudhu sendiri, terus memiliki tamrah sendiri, memiliki ta'arif sendiri, belum. Seperti itu. Nah, jadi maksud di pernyataan itu, mantik secara fan ilmu itu tidak membutuhkan ilmu apapun dalam artian fan ilmu. Tapi kalau misalnya secara idrok mutlak ya, mantik untuk diajarkan butuh suara, mantik diajarkan butuh pengetahuan akan banyak hal kayak gitu. banyak hal yang dimaksud berarti termasuk menguasai bahasa yang dimaksud berarti Ustaz. Kalau kita Oh iya belajar ilmu dong, mantik iya. perfect, Bahasa Arab ya mesti bisa nahu sorof dulu. Makanya akhirnya kenapa di Indonesia atau di banyak lembaga mengedepankan nahu sorof daripada mantik ya. Namanya di kitab-kitab mantiknya berbahasa Arab. Tapi kalau misalnya mengajarkan mantiknya pakai buku bahasa Indonesia atau penjelasannya bahasa Indonesia, misalnya kayak gitu, maka dia nggak butuh nahu sorof. Karena dalam mantik itu nggak butuh nahu sorof. Justru nahu sorof itu butuh mantik. Jadi ada dua ilmu yang tentang itu dikedepankan dari ilmu yang lain, dari semua ilmu, yaitu mantik sama ada bahas wal munadharah. Itu semua ilmu butuh itu. Ilmu berarti Iya, fan ya, fan ilmu. iya Ustaz. Ustaz tentang tadi kan Ustaz sudah jelasin tentang insting atau yang ditanyakan oleh sebelumnya, peserta sebelumnya. Yang mau saya tanya di sini tuh hewan itu kan memiliki naluri bertahan hidup. Apakah itu juga termasuk juz'i sehingga tidak bisa ya itu bukan kuli gitu, sehingga tidak sama-sama manusia? Ya, naluri bertahan hidup yaitu hampir-hampir sama dengan insting lah. Kan karena idrok hampir kulli.
satu lagi Ustaz pertanyaannya tentang Ya. tertib umur maklumah di tadi la amrin majhul. Umur maklumah kan dijamakkan. Apakah ini tuh bab taglib Ustaz? Bukannya sebagian daripada ta'dila majhul itu bisa menggunakan satu tartib saja. Kalau misalnya ya itu betul taglib seringnya untuk mentadi al-amrin majhul itu menggunakan beberapa maklum. Tapi kalau misalnya satu maklum tok udah bisa mentadi al-amrin majhul, maka sah juga. Jadi ghaliban gitu. Ya Ustaz, sedikit pertanyaan yang sebelum terakhir tadi tentang kita tahu kan sebagian hewan tuh dikatakan pintar. Nah, itu juga tetap gak bisa dikatakan itu ya Ustaz. Kayak manusia ya. Lebih tepatnya mereka tuh bukan pintar artian pintarnya manusia. Mereka itu terlatih bahasanya. Nah, terlatih mereka itu gara-gara amrun juz'i. Karena mereka ngerasa kalau mereka nggak anuin sesuatu, mereka dipukul, mereka akan, atau kalau mereka ngelakuin sesuatu, mereka dapat makanan. Itu karena mengidrok amrin juz'i. Bukan karena menerima lafat, terus di lafat itu ada kuliah, terus nangkap. Enggak karena itu. Tamam Ustaz, sudah syukran. Apa? Ahlan Muhammad Diva. Pak Ustadz, izin bertanya tentang pembahasan antum kemarin bilang waktu ngejelasin di Al-Musawilin Naqid tentang ilmu itu terbagi menjadi tasawur dan tasdik, yang mana di situ antum bilang keduanya ini sama-sama wujudi sehingga gak bisa dibawa ke kait dengan nakidnya gitu. Oke, terus habis itu terakhir waktu antum membahas tentang asbabut taqaddum, di antum ngebawa ibarat dari tasdik, yang mana tasdik itu dia wujudi, sementara tasawur itu adami. Yang wujudi aula daripada yang adam gitu. Nah, yang anak tanyakan di sini itu yang antum tanya kemarin ya, berarti ya? Iya Pak, ya benar Pak. Ya, itu seperti yang jawaban kemarin juga sama, yaitu beda perspektif. Jadi kenapa antara tasawur dan tasdik di dalam asbabut taqaddum dikatakan bisyaraf gara-gara tasdik itu wujudi sedangkan tasawur adami? Maksud dikatakan tasdik wujudi, tasawur adami itu adalah mafhumnya. Jadi mafhumnya tasdik itu wujudi. Kenapa? Karena Imam Taftazani memberikan ta'rif atau memberikan mafhum tasdik itu ingkana id'anan lin nisbah. Jadi kan al-hukmu ingkana id'anan lin nisbah fatasdiqun wa illa fatasawwurun. Illanya itu maksudnya adalah ay wa illam yakun id'anan lin nisbah fatasawwurun. Nah, maksudnya itu wujudi dan adami dalam artian mafhum. Yang dimana mafhumnya si tasdik itu wujudi, sedangkan mafhumnya si tasawur itu adami. Itu. Nah, dari segi itulah akhirnya tasdik yang bermafhum wujudi muqaddam bisyaraf daripada tasawur yang bermafhum adami. Itu dalam konteks itu. Terus dalam konteks lain, kenapa dia dikatakan musawilin naqid? Gitu, musawilin naqid. Ingat waktu saya katakan tentang musawilin naqid kemarin, pembahasan kemarin, saat saya jelaskan tentang musawilin naqid waktu dikatakan amroni wujudiyani, yang dimaksud wujudiyani itu adalah lafadz dari masing-masing dua amr ini. Maka waktu dikatakan amroni ahaduhuma wujudiyun wal akharu adamiyun, nah maksudnya ahaduhuma wujudiyun wal akharu adamiyun, yang satunya ada salaf, yang satunya tidak ada. Simpelnya gitu aja. Sehingga akhirnya secara lafadz yang ada salaf itu jadi adami karena nanti akan memberikan mafhum adami. Yang tidak ada salaf menjadi wujudi secara lafadz. Nah, sedangkan yang tasawur dan tasdik secara lafadz dua-duanya tidak ada salaf. Sehingga akhirnya dua-duanya dikatakan wujudi secara lafadz. Hanya saja mafhumnya yang satu wujudi, yang satu adami. Maka dari itulah akhirnya dia dikatakan mustawin nakid. Kenapa?
Karena tasdik itu memiliki mafhum yang sama dengan nakidnya tasawur. Begitu juga tasawur memiliki mafhum yang sama dengan nakidnya tasdik. Makanya akhirnya dikatakan musawi lin nakid. Jadi itu memang beda konteks gitu. Taman, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ada lain nggak? Atau itu aja? Itu aja, Ustaz. Itu aja. Oke, siap. Ahlan, Ahlan. Hakim. Hatif Hakim. Apa orangnya ini? Itu mic-nya belum hidup. Hatif Hakim mungkin. Assalamualaikum, Ustaz. Oh, yang ulul azmi dulu berarti. Ahlan. Boleh. Ya, apa? Ana ingin bertanya setelah al-hilala. Kan dia ada dua makna. Yang pertama, fahamu amrin min amrin. Yang kedua, fahamu amrin fi halatin. Yalzamu min al-ilmi ilmun bi amrin akhar. Kemarin pada penjelasan yang kedua ini, pada tarikh yang kedua ini, itu ada menjelaskan bahwa pada tarikh yang kedua ini disyaratkan harus tahu makna dari amran yang pertama ini. Apakah syarat ini, pertanyaannya, apakah syarat ini hanya pada tarikh yang kedua ini atau mencakup pada tarikh yang pertama? Oh, dua-dua sama. Justru itu untuk kita merealisasikan tarif yang pertama justru wajib mengetahui makna wada daripada dal. Tapi itu kenapa dua tarif itu berbeda? Karena nanti memasukkan sesuatu yang min sya'nihinya itu bisa terjadi dalalah, tapi gara-gara si mustadal itu tidak memahami dal, mustadal tidak memahami dal, sehingga akhirnya dia tidak bisa menangkap madlul daripada dal, seperti itu. Maka itu kita katakan secara ta'arif pertama tidak terjadi fahamu amrin min amrin, karena nggak ada ifham di situ. Tapi secara ta'arif kedua itu terjadi dalalah. Maksudnya itu tadi kalau dalalah secara ta'arif pertama nggak terjadi karena nggak ada fahamu amrin min amrin di situ. Dikarenakan mustadal tidak mengetahui dal. Gara-gara mustadal tidak mengetahui dal, akhirnya membuat dia tidak bisa menangkap madlul. Nah, tapi kalau misal ta'arif kedua, waktu dikatakan kaunu syai'in fi halatin yalzamu min al-ilmi bihi an ilmu bi syai'in akhar, itu terjadi. Nah, maksudnya berarti sidal itu tetap pada suatu keadaan yang apabila orang mengetahui sidal, maka dia akan mengetahui madlul. Nah, ada kata-kata yang mengetahui sidal. Sehingga akhirnya tadi itu kenapa dia nggak tahu madlul? Gara-gara dia tidak mengetahui dal. Cuman sidal masih tetap keadaannya itu, masih tetap dalam keadaan kaunu syai' fi halatin yalzamu min al-ilmi bi al-ilmu bi syai'in akhar. Maka itu tetap kita katakan dalalah. Jadi misalnya ada orang menyampaikan lafaz, makna nggak tersampaikan gara-gara si mustadalnya nggak tahu dal, maka itu tetap dikatakan dia tetap melakukan proses dalalah, tapi dalalah dengan ta'arif kedua. Adapun dalalah dengan ta'arif pertama lah, gara-gara nggak ada ifham di situ, nggak ada fahamu amrin min amrin gitu. Udah. Ahlan. Yang terakhir Hatif Hakim ahlan. Mic-nya dibuka dulu itu belum bersuara. Nah, Baik, Ustaz, saya mau nanya di pelajaran sebelumnya itu ada pembahasan tentang yang mati ini enggak? suaranya antum putus-putus banget. iya suaranya kurang jelas. Enggak, Pak. Saya di luar apa? Lagi di pinggir jalan atau gimana? Kok lebih gede suara motor? Iya. Lagi di luar, Ustaz. Sudah, Ustaz. Oh. Ya, ini udah agak jelas sedikit. Gimana? Yang makin tinggi itu, Ustaz, kan ada yang buku nisbah yang jazim kan, sama yang lain. Itu yang jazim itu apa bedanya antara yang jazim yang mutafikil waqi sama yang lain ya? Nah, bedanya yang la sama yang
mutabikil waqi yang taklid. Jadi saya kira kayak mirip gitu tuh, yang antara jazim yang mutabikil waqi, yang ghairu mutabikil waqi sama yang ghairu nasyanid dalil. Itu bedanya apa sebenarnya? Ini berapa? Coba memahami waktu sebelumnya kurang paham. Jadi mutabik lil waqi itu artinya dia mengiyakan sesuatu atau mentidakkan sesuatu, dan pengiyaannya atau pentidakannya itu selaras dengan realita. Namanya mutabik. Al-waqi yang dimaksud di situ adalah realita. Nafsul amar. Ya, realita yang terjadi, yang sejatinya terjadi apa? Itu namanya waqi. Jadi misalnya seseorang mengiyakan bahwasanya Zaid itu tidur. Mengiyakan. Dia menyatakan Zaid tidur. Berarti mengiyakan Zaid tidur. Dan realitanya Zaid memang tidur. Itu namanya berarti dia mengiyakan dan sesuai dengan waqi. Kalau misalnya dia mengiyakan itu tadi gara-gara dengar dari orang, dia nggak lihat Zaid tidur, nggak lihat, karena mungkin Zaid di mana gitu. Nah, tapi dia mendapatkan kabar dari orang lain yang menyampaikan kepada dia, Zaid tidur. Akhirnya dia mengiyakan Zaid tidur, dan realitanya memang benar Zaid itu tidur. Nah, maka itu dikatakan dengan jazim mutabik lil waqi. Tapi bukan nasyi'anid dalil, melainkan karena ngikut orang. Maka itu namanya taklid. Adapun kalau misalnya yang tidak mutabik lil waqi, itu misalnya dia mengiyakan atau mentidakkan, tapi realita berkata sebaliknya. Jadi misalnya dia beranggapan Zaid itu tidur, kuat banget dia beranggapan gitu. Hanya saja realitanya Zaid itu nggak tidur. Itu. Berarti itu bedanya tuh. Berarti dia punya anggapan, dia mengiyakan atau mentidakkan, tapi realita berkata sebaliknya. Itu namanya ghair mutabik lil waqi'. Tapi bukannya ini seperti yang taklid itu kadang nggak tahu waqinya, ngikutin ulama. Apa? Yang apa? Kalau yang taklid itu kan kadang dia ikutin apa yang dikatakan orang jelas. Kalau misalnya taklid terus waqinya sebaliknya gitu kan? Ya, so. Kalau misalnya taklid terus waqinya sebaliknya, ya nggak dikatakan taklid. Itu namanya taklid fasid namanya. Taklid yang salah. Tapi atas nama taklid dia nggak akan ngoyo itu apa ya, nggak akan ngeyel atas nama taklid loh, karena dia juga tahu dari orang gitu misalnya. Nah ternyata salah, maka itu namanya taklid fasid. Nah, sampai dikatakan jahil murakkab, karena jahil murakkab itu yang dia udah beranggapan bener banget, karena dia ngerasa itu dalil dia sendiri, ternyata tidak sesuai dengan realita. Gitu. Oke, Pak. Ini udah selesai berarti nih. Masih ada nggak, Ali? Sejauh ini nggak ada, Ustaz. Ini berarti aman semua. Ahlan teman-teman. Ahlan, siapa Kalau yang mau nanya? Ahlan. Mungkin di Dares ada yang dibingungkan dan Ya. seterusnya. Jangan takut untuk bertanya. Ustadznya nggak gigit. Ya, Hanifah bertanya lagi. Iya nih. Silakan Hanifah. Iya, Ahlan. Izin mau bertanya, perbedaan antara waqi sama nafsul amr gimana Ustaz? Di satu sisi sama, tapi nanti ada sisi lain yang berbeda. Nah, sisi lain yang berbeda itu pembahasan yang jauh. Sejauh ini kita katakan sama saja. Nafsul amr waqi itu sama-sama realita bahasa kita. Ma waqa'a fil kharij. Oke. Kalau ini tentang maudhu dalam ilmu mantik itu, dari selama yang saya pelajari dari antum itu berarti ada 3 maudhu.
Ada Maudhu dia itu salah satu daripada Mabadi Asyarah yang disebutin di Biwahdatimah. Salah satunya kan maudhu satu. Ah, Yang kedua, maudhu itu dia pas oh, itlaknya maudhu maksudnya. ya itlaqnya Ya. maudhu. Terus Oh, nanti aslinya lebih banyak lagi. Ya, ada Nah, pasangan yang sejauh ini maudhu, yang ada tertangkap pasangan pada yang 3. ya, Maudhunya Ini- ilmu, terus Ya. pasangannya mahmul. sama satu lagi maudhu yang kemarin tentang mukobil daripada maudhu lahu. Ya, ya. 3 ya. Sejauh ini didapat ya. Ya, Nah, Ustaz itu nanti yang apa? Ada yang sama Ustaz sama yang lainnya. Maksudnya antara 3 itu emang ada yang sama kah? ada yang sama dengan apa nih maksudnya? Kalau nggak salah itu kan katanya maudhu di fan ilmu itu sama dengan maudhu yang ada di Mubadi Asyarah. Maudhu di fan ilmu. Gimana maksudnya maudhu di fan ilmu? Pembahasan maudhu yaitu tentang min haisu annahu yusil al maklum atas sawuri wal maklum atas diki min haisu yusil ila majhul tasawuri wa tasdiki. Maudhu yang ada itu katanya maudhu yang ada di fan ilmu itu sendiri itu gimana maksudnya? Saya belum paham. Loh, antum dengar statement itu dari mana? Cuman dari kawan. Cuman katanya itu muternya di 3 maudhu ini gitu Ustaz. Itu berarti Makanya dengar menanya stat- antara satu maudhu dengan maudhu yang saya sebutin 3 ini itu apakah ada yang dia adalah dia gitu loh Ustaz maksud saya. ada. Dia adalah dia. Ya maksudnya ada keterkaitannya. Soalnya kan sebelum Ya. ini saya udah pernah nanya kalau maudhu itu Ustaz kenapa dinamain maudhu saya udah tahu tapi kenapa dinamakan mahmud tuh Ustaz kemarin jawab begini-begini bahwasanya antara maudhu satu dengan maudhu lainnya beda gitu. Terus yang sekarang udah saya dapat itu 3. Apa benar bahwasanya maudhu yang akan ada kan gini, Ustaz sempat ngomong gini soalnya kemarin. Maudhu itu sementara kita pahami objek pembahasan, tapi kedepannya nanti pemahaman tersebut akan hilang karena maudhu Iya, itu iya, sama benar. dengan maudhu yang ada di fan ilmu itu loh Ustaz maksud saya. Ya. Tapi itu jauh. Antum udah pernah selesai mantik dari A sampai Z sebelumnya? Belum. Ah, ya udah, maksudnya nikmati aja dulu prosesnya. Itu jauh nanti. Nanti Oh, setelah insya Allah di daras ini yang saya buat proses panjang ini, jangka panjang ini, setelah mantik itu nanti akan dilanjutkan kepada ada bahas wal munadharah. Ada bahas wal munadharah. Nah, di dalam ada bahas itulah saya akan menjelaskan ikatan antara maudhu suatu ilmu dengan maudhu yang kita kenal di dalam mantik yang pasangannya mahmul, terikat. Jadi akhirnya dalam ilmu mabadi asyarah ilmu, kenapa yang bagian maudhu namanya maudhu? Itu penamaan perspektif mantik itu. Jadi itu istilahnya yang dimiliki mantik. Nah, gara-gara dia yang akan menjadi maudhu dalam masail. Itu tapi masih jauh banget. Kalau antum penasaran banget nanti bisa lihat di daras Adabul Bahas wal Munadharah saya yang ada di YouTube itu. Dan menjelaskan itu dalam. Nah, sehingga kalau misalnya mantiknya belum kokoh atau belum matang, nanti ngedengar itu sulit. Berat. Ikatan-ikatannya. Tapi makanya tadi yang antum tadi katakan dengar dari kawan, nanti akan berputar di 3 itu. Iya betul. Nah, cuman kita akan memahami perputarnya seperti apa, minimal saat nanti kita selesai. Kita akan paham itu. Jadi betul dari maudhu itu nanti maudhu yang pasangannya makmul ya. Maudhu pasangannya makmul. Itu baru di dalam mantik itu kita menemukan maudhu ada 3 tempat. Yang itu 3 yang berbeda. Maudhu saat mau masuk ilmunya, pasangannya ta'rif sama tamroh. Terus maudhu pasangannya mahmul. Maudhu pasangannya maudhu lahu di dalam wadha. Nanti saat belajar makulat ada lagi nanti namanya maudhu. Itu berbeda dengan 3 yang lainnya. Maudhu juga nanti namanya di sana itu.
Nah, makanya para ulama mengatakan ilmu itu, ilmu maksudnya, itu adalah kumpulan daripada mustalahat, istilah-istilah gitu. Jadi itulah yang membuat ilmu itu terkunci. Kenapa? Karena ilmu itu sudah dienskripsi, istilahnya sekarang ya. Sudah dienskripsi pada mustalahat tertentu. Kayak gitu. Pada istilah-istilah tertentu. Nah, untuk mengkaji yang dimaksud istilah itu apa, nah, kita perlu berguru. Kenapa? Karena istilah itu tidak bisa diterjemahkan. Jadi tadi itu, sejauh ini antum mendapati maudhu ada 3 tempat. Kalau diterjemahkan, kan terjemahannya sama semua tiga-tiganya. Maudhu. Apalagi dalam bahasa Indonesia, maudhu selalu diartikan tema. Itu sangat nggak nyambung nanti. Maudhu artinya tema. Misalnya kita itu mau pidato, terus tanya, ma maudhu'u ala khitabatika, gitu misalnya. Tema diartikan. Nah, padahal itu kalau diartikan kayak itu kan nggak nyambung. Makanya akhirnya ilmu itu adalah isi daripada istilah-istilah. Untuk memahami istilah-istilah itu nanti tahu. Makanya di situ kan saya bilang di awal, saya tanding. Ini di awal-awal kalian saya kasih aja pendekatan maudhu objek pembahasan. Adapun nanti ke depannya, apalagi nanti saat sampai saya udah mengatakan tentang ikatan maudhu. Jadi maudhu, kenapa maudhu ilmu dikatakan sebagai maudhu? Karena dia yang akan menjadi salah satu maudhu masail ilmu. Masail itu adalah qadiyah, hamliyah, kulliyah, nazariyah, mujabah, seperti itu. Nah, dia berarti isinya maudhu mahmul. Berarti isi masail itu adalah kumpulan pasangan daripada maudhu dan mahmul yang banyak. Nah, nanti kita tanyakan, masail dalam ilmu, apa isi maudhu'nya? Maudhu'nya nggak lepas dari 4 kemungkinan. Yang pertama maudhu ilmu itu sendiri, terus anwa maudhu ilmu, terus awarid zatiyah daripada maudhu ilmu, terus anwa awarid zatiyah. Apa yang menjadi mahmulnya? Yang menjadi mahmulnya adalah awarid zatiyah. Nah, kesana-sana kan jauh banget gitu. Di kelas yang saya ajar itu orang-orang yang udah selesai mantik, maksudnya udah hatam mantiknya. Tapi waktu akhirnya saya menjelaskan dengan versi memutar 3 itu aja masih pada kelimpungan semua, masih pada mental-mental juga. Apalagi kalau misalnya belum menyelesaikan. Maka tadi saya tahan dulu, nikmati prosesnya, belajar ini sampai selesai, kaitkan semua pembahasan. Jangan sampai ngerasa ada satu aja pembahasan di mantik yang itu sia-sia, atau ngerasa ini apa sih fungsinya, kayak itu. Makanya manhaj saya mengajar selalu saya ikat semua. Saat satu fasal pindah ke fasal lain, satu ini pindah ke yang lain, itu selalu saya ikat. Ini kenapa pindah ke sini? Jadi saya jembatani semuanya. Bahkan dari satu bait ke bait lain saya jembatani semua. Nanti saat udah khatam di pertemuan 30 sekian, korelasikan lagi antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain. Seperti itu. Saya bisa syukron. Ya, Ahlan. Ahlan, Fiona. Itu yang angkat tangan. Ustadz, Ya. Ana pernah ikut daras antum kan? Waktu di daras, daras Daras apa? jantung. Oh, yang Ramadan. Waktu itu kan antum bilang qabil dari mufrad kan murakab. Ya. Nah, terus kemarin antum bilang mufrad itu tasawur, terus wuku nisbah itu tasdik. Nah, wuku nisbah di sini sama aja dengan murakab atau gimana? Mufrad itu bukan tasawur ya, itu bedain dulu. Mufrad itu adalah suara dari tasawur, dinamakan mufrad. Antum memiliki pemahaman akan buah mangga, memahami misalnya saat saya katakan mangga, antum memahami sesuatu. Nah, untuk menyuarakan yang antum pahami tadi membutuhkan lafaz mangga. Nah, suara itu namanya suara mufrad, lafaz mufrad. Berarti mufrad atau suara mufrad atau lafaz mufrad itu adalah suara daripada maklum tasawur kita. Seperti itu. Terus wuku nisbah itu di saat dalam diri kita mengiyakan atau mentidakkan, itu namanya wuku nisbah dalam diri kita. Jadi waktu kita katakan mangga itu manis misalnya kayak itu. Nah, kita tahu apa itu mangga, itu pengetahuan berbentuk tasawur. Kita tahu apa itu manis, itu pengetahuan berbentuk tasawur. Terus kita nisbahkan dulu, ada nisbah nggak ya antara ada kaitan nggak ya antara mangga dan manis. Nah,
saat mengkaitkan itu namanya masih tasawuf. Tapi saat udah mengiyakan dalam diri kita, mengiyakan bahwasanya mangga itu manis, jadi kita memang mengiyakan pengetahuan kita akan manis kepada pengetahuan kita akan mangga, maka itu namanya tasdik. Itu namanya tasdik. Isbat syai' di syai'. Atau setelah kita misalnya itu tadi yang manis. Nah, setelah itu kita memiliki pengetahuan akan pedas misalnya. Lalu kita akhirnya menisbahkan, mengkira-kirakan keterkaitan antara mangga dan pedas, lalu akhirnya kita mentidakkan dalam diri kita. Kita mentidakkan pedas daripada mangga. Itu namanya tasdik. Suara daripada tasdik namanya murakkab tam, suaranya. Murakkab yang tam. Atau bahasa lainnya qudiyah atau khobar. Itu suara daripada tasdik. Oke, baik. Udah. Udah, syukran Ustaz. Ya, peran. Nyalain gimana? Aman berarti ya? Mumpung udah 1 jam juga teman kita. Berarti udah kita cukupkan untuk sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah berkenan hadir. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Itu juga kalau misalnya ada yang masih mau bertanya, tapi kalau misalnya nggak ada, nanti kita tidak mengadakan. Makanya nanti tiap minggu insya Allah kita akan polling ya. Ada yang bertanya nggak? Kalau nggak ada, berarti nggak perlu diadakan. Tapi kalau misalnya ada, maka kita adakan. Oke, itu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat yang mau keluar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.